Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan yang tadi ya. Oke. Tadi sampai pada metode pemberian muatan ya. Metode pemberian muatan atau bagaimana caranya suatu benda bisa bermuatan ya. Itu ada 3. Yang pertama adalah menggosok atau digosok ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ada 2 benda netral. Kalau digosok, maka benda itu akan menjadi bermuatan negatif atau positif. Pasti salah satunya negatif, salah satunya positif, sesuai dengan urutan deret tribolistrik. Lalu metode yang kedua adalah induksi. Ya, ada di slide nomor 20 ya. Berapa ini? Nah, ini dia. Di slide nomor 24 ini dijelaskan metode yang kedua, yaitu induksi listrik. Nah, mula-mula ada netral, ya. Kemudian benda netral ini didekatkan dengan salah satu muatan. Di sini positif. Maka bagian yang negatif itu akan mendekat ke positif, bagian yang ini ditinggalkan. Maka sebelah sini dia akan bermuatan negatif. Ini namanya adalah metode induksi. Apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekati dengan benda bermuatan positif, maka wilayah benda yang seperti ini akan menjadi negatif ya. Seperti yang tadi sudah saya tampilkan di mana? Di ini ya. Awalnya begini. Nah, ini kalau netral ya tidak ada induksi ya, tapi ketika sudah yang ini bermuatan maka akan menginduksi yang lain. Menginduksi. Memindahkan muatan ke satu ujung yang lain yang kalau ini tolak menolak karena sejenis. Nah, kalau tadi yang didekatkan adalah muatan positif. Baik. Metode yang ketiga adalah kontak ya. Nah, menyentuhkan ini kontak. Tapi sebelum itu ada bahasan tentang pentanahan. Ya. Ini ada di induksi ya. Di slide 24. Terus di 25-nya ada ini. Mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan induksi. Ini caranya gimana ya? Awalnya netral ya, kemudian didekatkan ya, tanpa disentuh ya, didekatkan. Nah, maka yang ini akan mendekat ya, yang negatif karena dia interaksinya adalah tarik menarik. Lalu ditanahkan, istilah grounding, ditanahkan ini. Maka bagian yang ini akan ketambahan muatan yang menjadi lawannya tadi. Setelah itu groundingnya dilepas. Jadilah dia benda ini lebih banyak negatifnya, sehingga dia bermuatan negatif. Itu cara membuat benda bermuatan. Sekali lagi yang pertama tadi adalah menggosok, yang kedua adalah induksi. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Lawannya ya, lawannya. Ini penginduksinya. Ini yang diinduksi. Nah, ini kebalikannya ya. Benda netral didekatkan muatan negatif, maka yang negatif akan ke sana. Nah, terus ditanahkan ya akan yang negatif akan ke bumi, menetralkan sendiri. Nah, maka menghasilkan benda bermuatan positif. Ini namanya adalah induksi. Jadi muatan benda yang diinduksi berlawanan dengan muatan yang menginduksi. Nah, ini dia. Yang ketiga adalah kontak atau menyentuhkan. Saya ulang lagi, yang pertama adalah menggosok,
yang kedua adalah induksi, yang ketiga adalah kontak atau menyentuhkan. Caranya gimana? Kita lihat. Nah, lihat ya. Awalnya bendanya netral, yang ini netral, terus yang ini bermuatan negatif. Kemudian saya klik, bersentuhan ya. Nah, akhirnya ada bagian dari negatif ini yang berpindah. Nah, setelah dipisah maka bendanya akan yang ini bermuatan negatif karena kelebihan elektron tadi itu. Nah, benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan jadi bermuatan negatif. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan ketika benda netral bila disentuhkan dengan benda bermuatan positif, maka benda bermuatan positif. Nah, sama yang kalau positif, maka yang elektron akan pindah ke sini. Pindah ke sini. Nah, ini dia. Alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Ini hanya mendeteksi ada tidaknya muatan, bukan mengetahui jenis muatan. Karena jenis muatan harus diketahui dulu. Oke ya. Barangnya mudah sekali ya. Pokoknya ada dua logam di sini. Dua logam di sini yang terpisah, yang tersambung oleh kabel ke kepala. Gitu. Ya. Ini bisa kok Anda membuat elektroskop sederhana ini. Bisa dengan metode ini bisa cari langkah-langkahnya di YouTube. Banyak sekali. Ya. Kalau di sini pakai aluminium foil, maka boleh pakai bungkus rokok ini. Bisa dipakai ya. Ini langkah-langkahnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Pokoknya digantungkan pada kabel, yang kabelnya itu nyambung ke atas. Nah. Awalnya elektroskop ini netral. Tertutup daun. Kalau didekatkan benda yang bermuatan, dia akan menyebar. Ya, daun akan terbuka. Nah, kemudian diinduksi dulu ya. Ketika diinduksi, kalau muatan positif yang didekatkan, maka muatan positif yang di sini akan menyebar ya. Ya. Nah, disentuh supaya tadi dinetralkan aja. Kalau disentuh ini akan netral sehingga dia menguncup lagi. Seperti yang tadi saya jelaskan, pentanahan itu. Ya, induksi dengan cara induksi. Ini tidak bersentuhan. Lalu dijauhkan ya, lalu dijauhkan. Nah, ketika semuanya dijauhkan, maka ini akan bermuatan negatif. Nah, yang menginduksi kan positif. Akhirnya setelah disentuh tadi, dia bermuatan negatif. Nah, ini sudah bisa dipakai. Ya. Ini bisa dibaca sendiri ya dari presentasinya. Nah, tentang kilat ya. Tapi sebelum menjelaskan kilat, saya mau menjelaskan tentang ini dulu, gaya kolom dulu, gaya kolom. Ya, di slide nomor berapa ini? Nah, hukum kolom. Ya. Hukum kolom sering dituliskan seperti ini. Ya. Besar gaya tarik atau gaya tolak antara muatan, kedua muatan atau lebih ya, sebanding dengan besar masing-masing muatan, ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ini bisa Anda hafalkan ya. Barangkali sudah hafal ya. F sama dengan K muatan 1, Q1 ini, terus Q2 per L kuadrat. Nah, K ini ditentukan setelah ada kesebandingan ini. Bagaimana
hukum ini atau rumus ini pertama kali ditemukan. Ya, itu yang penting, itu yang penting. Ketika kita tahu konsepnya, tahu sejarahnya, kita bisa memodifikasi temuan itu. Kita buka buku diktat saya, ya. Anda bisa buka di halaman ini ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, memuati dengan induksi, ya, memuati dengan konduksi. Ya, ada 3 tadi ya. Pertama apa? Gesekan atau menggosok, kemudian induksi, yang ketiga adalah konduksi. Kalau induksi sama konduksi bedanya, kalau konduksi atau menyentuh ini, kalau induksi tidak menyentuh. Kalau induksi muatannya berbeda dengan yang menginduksi, kalau menyentuh muatannya sama dengan benda yang disentuhkan itu. Nah, ini hukum Coulomb. Nah, di tahun 1784 itu ada ilmuwan yang namanya Charles Augustin de Coulomb. Dari bahasanya kayaknya orang Prancis ini. Yang mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, ini usianya seperti ini. Dia menggunakan neraca puntir atau namanya torsion balance seperti yang ini. Ini gambar aslinya, tapi ini skemanya ya. Di sini ada metal atau logam yang bermuatan ya. Cara memuatinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bisa digosok, induksi atau dikontak atau disentuhkan. Kemudian di atasnya atau di dekatnya itu ada sebuah tongkat atau batang gitu yang digantungkan pada tali yang di situ putarannya itu bisa diketahui derajatnya. Derajatnya yang nantinya dikonversi pada gaya. Jadi kalau dia melengkung jauh, maka di sini akan ketahuan jauhnya. Nah, benda-benda yang ada di sini itu dikasih muatan, di mana jaraknya juga bisa ditentukan. Semakin dia didekatkan, maka nanti bisa dilihat tarikannya atau tolakannya benda itu terhadap benda yang lain yang dimuati. Ya, sudah disepakati bahwa yang tarik menarik itu yang sejenis, yang tidak sejenis, yang tolak menolak itu yang sejenis. Alatnya namanya neraca torsi, neraca puntir, torsion balance ini. Nah, ini mirip sama penemuannya Cavendish yang digunakan untuk menyelidiki gravitasi. Ini dia ya. Caranya gimana ya? Caranya gimana? Nah, mula-mula kan ada 2 buah benda. Ini benda A atau metal sphere A ini sama benda B, metal sphere B. Benda ini dikasih muatan. Katakanlah muatannya itu yang benda A itu ya atau Q1 itu 80. Yang kedua 40. Kemudian diatur jaraknya 1 meter, lalu dia ketemu gayanya itu 288 ini. Lalu yang ini dikurangi, Q1 ini diperkecil muatannya jadi 40, jadi separuhnya. Yang lain tetap. Ternyata gayanya juga turun separuhnya. Ya. Sekarang yang kedua, yang 40 ini, ketika diperkecil lagi separuhnya lagi, maka yang ini turun separuhnya lagi. Nah. Kemudian muatan yang kedua, muatan yang pertama dibuat tetap, ini dibuat turun separuh. Ternyata juga turun separuh gaya yang dihasilkan. Gaya tolak ini ya, karena dia muatannya sama-sama positif. Jika diperkecil jadi separuhnya, ya, jadi 1/4 dari yang awal, dia juga turun separuhnya lagi. Berarti gaya ini berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan. Kalau dinaikkan ya akan naik 2 kali, kalau diturunkan 2 kali juga akan turun 2 kali juga. Maka dapat saya tuliskan begini, gaya sebanding dengan masing-masing muatan. Nah, itu saya demonstrasikan dengan ini ya, di aplikasi FET ini Anda bisa lihat di kolom Slough ya. Mula-mulanya 8 sama 4,
Nah, ini dicatat 319 gayanya. Ya, ini gaya tolak ya, gaya tolak karena positif-positif. Tapi kalau saya buat ini jadi 4, tek, 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 4, maka jadi 159. Yang tadi 320, yang ini 160. Berarti turun separuhnya. Ya. Kalau ini saya kurangi separuh lagi, juga akan berkurang separuh lagi ya. 16 berarti kira-kira 8. Coba kita kurangi separuh lagi. Nah, 79 atau 8. Maka kayak tadi itu, gaya berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan. Nah, terus jika jaraknya sekarang ya, jika jaraknya itu di yang ini jaraknya 1 meter dijauhkan jadi 2 meter, ternyata gayanya turun seperempat. Ya, jika jaraknya dijauhkan 3 kalinya, ternyata gayanya turun 1/9-nya. Nah, berarti dia berbanding sama kuadrat jarak. Nah, coba kita lihat ini. Nah, ini misalnya ini ya. Ini yang jaraknya 1 meter, saya jauhkan ya. Berapa ini? Jadi 8 ya, 80 ya. Katakanlah 80. Kemudian saya jauhkan jadi 2. Mana ini jaraknya? Jadi berapa? 9. Nah, di sini ya. 1, 2, 3. Tadi 6 ya. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini misalnya. Nah, yang tadi 80 ya. Itu jadi 20. Berarti turun seperempatnya. 19 kan 20 ya, mirip ya. Yang tadi di sini coba kita lihat ya. Yang tadi di sini ya 80 sekarang jadi ini 3 ya, 3. Saya buat jadi 6, berarti di sini. Nah, jadi 20. Kalau jaraknya saya lipatkan 2 kalinya, maka gayanya akan turun seperempatnya. Jadi lebih kecil 4 kali. Ini dia. Berarti dapat kita peroleh bahwa selain F sebanding dengan Q1, Q2, maka dia juga sebanding dengan 1/R². Nah, dengan demikian, F sebanding dengan Q1, Q2/R². Nah, kesebandingan ini belum jadi belum jadi persamaan jika belum ada konstantanya. Maka perkalian ini harus menghasilkan ini harus dikalikan berapa? Perkalian yang Q1, Q2/R² ini jika dikalikan untuk menghasilkan F ini dia harus menambahkan pengali. Nah, pengalinya itu nama dengan K, konstanta listrik itu. Nah, F sama dengan K Q1 Q2/R². Nah, R² muncul dari mana? Ya, karena dia dijauhkan 2 kali, gayanya turun 1/4 kali, berarti kan kuadratnya. Nah, ini. Jadi F sama dengan Q1 Q2 F sama dengan K Q1 Q2/R² itu ya dari situ, dari eksperimen. Dari eksperimen. Nah, ini dia. Nah, K itu dapat dihafalkan ya, ditemukan 9 kali 10 pangkat 9. Kalau secara fisika teori, fisika mendalam, maka K itu ada faktor ininya, 4pi-nya, dan bahannya. Namanya epsilon 0 itu ini. Nilai epsilon 0 ini dikatakan 0 karena dia berada di ruang hampa atau di udara. Kalau dia berada di bahan, maka ini akan berubah juga. Nah, ini dia. Ini dapat dilihat ya contoh soalnya di sini. Contoh soalnya ada di halaman ini juga, ada di slide juga ada contoh soalnya. Ini Anda bisa baca. Saya sambil menghitung ya, sambil menghitung.
Dua benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokolom dan min 2 mikrokolom. Hati-hati dengan satuan. Satuan muatan listrik itu kolom. Maka kalau mikro ya dijadikan kolom kali 10 pangkat min 6. Ya. 10 cm juga dijadikan meter, jadi 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Ya. Dari tandanya sudah dipastikan ini tarik-menarik karena dia tidak sejenis. Nah, ini hitung satu-satu. Ya. Dirinci, maka ini 540. Nah, oke. Ini angka angka palsu ya, tidak mungkin ini sebesar ini. Ini angka untuk memudahkan Anda menghitung saja. Baik, tentang gaya kolom Anda bisa coba-coba sendiri yang di sini ini. Nanti bisa memunculkan pemahaman bahwa ternyata gaya kolom itu dirumuskan dari eksperimen. Diubah besar muatannya, diubah jaraknya, maka akan ketemu rumusan yang F sama dengan K I1 I2 per R kuadrat itu. Atau dalam bahasa jembatan kelincinya adalah F sama dengan kakiku remuk-remuk. Nah, itu biasanya yang mahasiswa hafalnya. Baik, terima kasih ya. Kita lanjutkan, ada pertanyaan ya.